Para penggemar tanya jawab agama Islam dimanapun anda berada, puji syukur pada Allah Ta'ala malam ini. Alhamdulillah Allah masih pertemukan kita dalam acara yang sama-sama kita nantikan. Moga-moga yang jumpai penuh kami, para pendengar, para pemirsa, baik yang ada di daerah kita di Indonesia maupun di luar negeri sana, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan murah rezeki yang halal, dan istiqomah ikhlas ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita sekarang sudah berada pada bulan Rabiul Awal. Sekarang ini kita sudah masuk tanggal berapa? Kira-kira malam yang kelima bulan Rabiul Awal kalau kita lihat bulan. Artinya apa? Kita sudah masuk bulan di mana lahirnya kanjeng Nabi SAW, hijrahnya Nabi dan wafat Nabi SAW. Maka selaku umat beriman, kita harus nyatakan cinta kita, nampakkan cinta kita pada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, man habbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta padaku, bersamaku di dalam syurga nanti. Mudah-mudahan kita diperkenankan bersama Nabi dalam syurga karena kita sungguh cinta kepada beliau. Dalam hadis ada sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nas ajmain. Kalian belum namakan sungguh beriman, enggak kalian lebih cinta padaku daripada dirimu, daripada ibu bapakmu, daripada anakmu maupun dari orang-orang lain. Kalian lebih cinta padaku. Dalam hadis yang lain ada sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Kalian belum namakan orang beriman, sungguh beriman, sehingga kalian lebih cinta Allah dan Rasul daripada yang lainnya. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, siapa yang cinta pada Nabi bersama Nabi dalam surga, tidak kurang dari 10 golongan manusia yang Nabi janjikan bersama beliau nanti dalam surga. Mau bersama Nabi dalam surga, sudah masuk surga, bersama Nabi dalam surga lagi. Betapa untungnya orang-orang yang bersama Nabi dalam surga. Moga-moga saya dan para pemirsa, semuanya kita masuk orang-orang diberikan izin oleh Allah bersama kanjeng Nabi dalam surga nanti. Ada 10 sekurangnya bersama Nabi dalam surga. Ayo catat diri masing-masing, di mana kita daftarkan diri. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai nomor 10, silakan dipilih. Yang pertama sabda Nabi, bersamaku nanti dalam surga, ana wa kafilul yatimi fil jannah. Aku bersama orang yang tuni yatim, ngasih anak yatim bersama dalam surga. Apalagi ibu-ibu yang punya anak yatim, yang pelihara anak yatim peninggalan suaminya yang sudah meninggal dunia. Dia rawat, dia didik, dia sekolahkan anaknya, anak yatimnya. Nabi menjamin, bersamaku nanti dalam surga. Aku bersama wanita hitam pipi dalam surga, sahabat Nabi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa wanita hitam pipi? Kaum muslimat, tinggal mati suaminya dan ditinggalkan pula anak yatim. Dia pelihara demi anak yatimnya sampai dia tidak mau kawin lagi demi anak yatim. Bersamaku nanti dalam surga. Alhamdulillah, dalam rangka maulid Nabi ini, kami insyaAllah nyantuin yatim. Okay? Mengadakan peringatan maulid Nabi dengan nyantu anak yatim. Itu adalah anjuran Nabi. Nyantuni kaum miskin, kaum jompo. Itu adalah anjuran Nabi SAW. Dan kita mengadakan pengajian. Bahkan berapa tempat diadakan, yaitu khitanan massal dalam rangka maulid Nabi SAW. Semua itu adalah perintah agama, perintah Nabi sendiri. Kita lihat di Bahjah TV, Al-Bahjah TV sudah diadakan maulid Nabi SAW kemarin hari Ahad. Bahkan undang ulama dari negara Suriah. Doktor siapa namanya, datang untuk memberikan ceramah tentang maulid Nabi di Bahjah TV yang dipimpin oleh Buya Yahya, seorang ulama yang sangat tinggi kenamaan di daerah Jawa Barat, alias di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Alhamdulillah. Setelah itu mari kita peringati maulid Nabi dengan apa yang mampu kita lakukan. Yang mampu dengan nyantuni yatim, silakan.
Nasihani orang miskin, silakan. Adakan pengajian, silakan. Hiziban, silakan. Khitanan masal, silakan. Okay? Atau kegiatan-kegiatan lainnya sebagai tanda kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Jadi yang pertama bersama Nabi dalam surga, orang mengasihani anak yatim. Makasih pada ibu yang sudah nyatakan diri ikut nyantun anak yatim. Ibu Sumi dari Sukamulia. Ada kiriman uang dari bijanya di Makkah sana. Yang namanya Sumiati, Ibu Sumiati. Dah ngirimkan bila hari pernah 1 juta. Besok katanya 1,5 juta rupiah untuk anak yatim yang kami asuh. Alhamdulillah. Dari Makkah masih mikirkan anak yatim. Mudah-mudahan barokah hidupnya, dan sukses hidupnya, dan dapat berkali-kali menaikkan ibadah umrah katanya bersama majikan di sana. Tinggal menaikkan ibadah haji saja. Mudah-mudahan dapat menaikkan ibadah haji suatu saat nanti. Mudah-mudahan Ibu Sumi di Sukamulia, ibunya sehat walafiat. Nanti hari Selasa tanggal 19 Oktober 12 Rabiul Awal kita nyantun yatim ba'da zuhur. Amin. Allahumma amin. Kepada pelunggu sami yang mau ikut serta di Solong, di Pancor, sila bergabung sama kita dengan menyantuni anak yatim piatu. Gimana kelebihannya nyantuni anak yatim piatu? Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, saya ini hidup tidak bahagia. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, selalu gelisah dan resah, ya Rasulullah. Kalau kamu mau tenang hidupmu, maka hendaklah kamu panggil anak yatim. Kasih dia makan, kau usap palanya, pasti tenang hati dan pikiranmu. Idza aradta an turika hajataka wa yalina qalbuka farhamil yatim wamsa rasahu at'imhu min ta'amka tudrik hajata wa yalina qalbuka." Kalau engkau ingin tenang hatimu, pikiranmu, dan ingin tercapai cita-citamu, sayangilah anak yatim, usaplah kepala anak yatim, dan kau beri makan dari makananmu pada anak yatim itu. Pasti tercapai cita-citamu. Dan yang kedua, pasti tenang hati dan pikiranmu. Dawu mardakum bisodakah. Sembuhkan penyakit anda dengan jalan suka bersodakah, suka bersodakah. Hasinu amwalakum bisodakah. Pelihara, jaga kayaanmu dengan jalan bersodakah. Itu dia anjuran kanjeng Nabi dalam hal nyantuni yatim. Walladzi nafsi biadihi la yu'adzibullah yaumal qiyamah. Demi Allah yang nyawaku di tangannya, tidak akan siksa hari kiamat besok. 2 golongan manusia. Pertama, orang yang ngasihani anak yatim. Yang kedua, orang tidak sombongkan diri karena dia lebih kaya, lebih mampu, lebih tinggi jabatan kedudukannya, tidak sampai menyombongkan diri dengan kelebihan yang ada. Demi Allah, dia bersamaku nanti dalam surga, tidak akan diazab besok hari kemudian. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, mari kita santuni yatim sebagai tanda bukti kita bukan pendusta agama. Yang kedua, bersama Nabi dalam surga adalah orang-orang mati nuntut ilmu. Ada orang rajin nuntut ilmu, mudah-mudahan panjang umurnya dan tetap rajin nuntut ilmu. Mati dalam keadaan nuntut ilmu, maka bersama Rasul dalam surga. Sudah masuk surga, bersama Nabi lagi bersama dalam surga. Bertetangga dengan Nabi dalam surga. Man ja'ahu ajalhu wa huwa yatlubul ilma laqiyallaha wa lam yakum bainahu wa bainan nabiyyin illa darajatun nubuwah. Siapa-siapa yang datang ajalnya, meninggal dunia, dan dia selalu rajin nuntut ilmu, mati dalam keadaan rajin nuntut ilmu maknanya, dia akan berjumpa dengan Allah besok hari kemudian. Dah belum tentu pernah ketemu dengan Bapak Jokowi, besok ketemu dengan Allah. Walam yakun bainahu wa bainan nabiyyin, tidak ada jarak antara dia dengan Nabi, melainkan satu tingkat saja, yaitu tingkat derajat kenabian. Sama Nabi dalam surga, orang mati nuntut ilmu. Mudah-mudahan kita mati dalam nuntut ilmu, tapi mudah-mudahan dipanjangkan umur kita. Begitu dia. Bagaimana Pak Haji Yasin? Seperti itu.
Mudah-mudahan kita mati dan menuntut ilmu sama Rasul dalam syurga dan bisa ketemu dengan Allah besok hari kemudian. Amin. Allahumma amin. Kemudian bersama Nabi dalam syurga yang ketiga. Maka nalu bintani bahasana ilaihimah. Siapa-siapa punya anak perempuan. Anak perempuan. Kemudian dia sayang, cinta, merawat anak perempuannya itu. Maka orang itu bersamaku dalam syurga. Anak perempuan jadi dinding api neraka. Orang tuanya akan masuk syurga karena dua anak perempuannya itu. Temu Nabi dalam syurga. Masya Allah. Ayo. Yang punya anak perempuan disayangi, dididik, dirawat, disekolahkan. Jangan cepat-cepat kahwin. Masih di bawah umur sudah dikawinkan. Tidak bijaksana. Nanti kalau sudah umur 20 tahun, tingkat 2 ma'had, tingkat 2 IAIH, tingkat 2 Universitas Hamzah Wadi, tingkat 3, tingkat 4, selesai, sarjana. Nah, baru. Saya dulu kahwin, setelah saya selesai ma'had, yaitu 2 tahun. Selesai ma'had, 2 tahun, dan sudah jadi guru negeri selama 3 tahun. Baru melangsungkan. Demikian tolak tolibat, insya-Allah sukses hidup Anda mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Jadi gara-gara anak perempuan kita masuk surga dan gara-gara anak perempuan kita bersama Nabi dalam surga. Moga-mogi. Amin. Allahumma amin. Ada seorang sahabat datang pada Nabi. Ya Rasulullah, mohonkan aku ampun pada Allah. Aku terlalu banyak dosa. Aku tidak kuat memikul dosaku, ya Rasulullah. Apa dosamu? Dia sebut A, B, C, D, E, F, sampai Z mungkin disebut dosa-dosanya. Aku tidak sanggup mintakan kau ampun, begini banyak dosamu. Kemudian dia pergi. Laki-laki itu datang Jibril, ya Rasulullah. Kenapa laki-laki itu tidak diterima? Tidak dimintakan ampun pada Allah. Dan dia sudah punya amalan, babkan dosanya diampun Allah. Apa amalannya sehingga dia dapatkan ampunan Allah? Yaitu dia punya anak perempuan. Anaknya itu sangat-sangat disayanginya. Maka Allah mengampuni dosanya. Akhirnya Rasulullah suruh sahabat mencari laki-laki itu untuk disampaikan bahwa dosanya sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia punya anak perempuan yang sangat disayang. Amin. Allahumma amin. Gimana Pak Hanafi? Mana Ibunda? Ibu M. Syafi'i, Ibu Ariful, juga yang lainnya Bapak masih bersama keluarga semuanya. Sadu alafiat, demikian. Baik. Ibu Sumi, mudah-mudahan, sumbangannya dibalas Allah, diterima Allah SWT. Kemudian bersama Nabi dalam surga, yaitu orang yang banyak baca salawat pada Nabi. Adanakum indi aksarukum alayya salatan. Paling banyak, paling dekat denganku nanti dalam surga adalah orang yang paling banyak baca salawat untukku, sabda Nabi. Paling rajin baca salawat untukku. Imam Ghazali satu hari baca salawat pada Nabi tak kurang dari yaitu 1000 kali. Nabi ngajurkan kita baca salawat 100 kali sehari. Siapa tiap hari baca salawat untukku, maka Allah akan berikan kepadanya, menyampaikan padanya 100 hajatnya. 30 hajat di dunia, 70 hajat nanti di akhirat. Asal istiqomah, bacakan salawat untukku 100 kali sehari, 100 kali. Apalagi 1000 seperti Imam Ghazali. Masya Allah. Makin banyak dan tu makin baik. Itu dia para pendengar. Asfa'ukum indi aktsarukum alayya salatan. Paling banyak dapat syafaatku adalah orang-orang paling rajin baca salawat kepadaku. Paling banyak dapat syafaat Nabi, paling banyak salawatnya untukku, sabda Nabi. Karena itu kita suka membaca doa Allahumma syafi'u fina, Allahumma syafi'u fina, Allahumma syafi'u fina. Ya Allah, ya Rabb, jadiin kaji syafaat Rasulmu, ya Allah. Jadiin kaji syafaat Rasulmu. Ada mengatakan siapa yang minta syafaat Nabi, musyrik dia, musyrik dia. Na'udzubillah. Jangan gampang-gampang bikin hukum
Gitu. Man abta bighairi ilmin lanathul malaikatus samawati wal ard. Siapa berfatwa tidak dasar ilmu pengetahuan Quran, hadis, sunnah, maka dia akan dilaknat oleh seluruh malaikat langit dan bumi. Malaikat langit, bumi melaknat orang yang berfatwa sembarangan. Nauzubillah min dzalika. Karena itu alhamdulillah kita punya imam-imam mazhab. Seperti kita imam mazhab Syafi'i di Indonesia kebanyakan. Kemudian dalam hal tasawuf kita ikutin Imam Ghazali. Dalam hal tauhid Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu panutan kita dalam hal tauhid, dan fikih Imam Syafi'i, dan yang lain-lain dalam tasawuf Imam Ghazali. Demikian. Mudah-mudahan. Amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, mestinya bulan Rabiul Awal ini lebih meningkat amal ibadah kita dibanding bulan yang sudah lewat. Karena Nabi mengatakan, "Man kana yaumuhu khairan min nafsi fa huwa rabihun, man kana yaumuhu misla amsi fa huwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsi fa huwa mal'unun." Siapa-siapa hari ini, bulan ini, tahun ini lebih meningkat amal ibadahnya, iman takwanya pada bulan kemarin, tahun kemarin, hari kemarin, itu adalah orang-orang beruntung, orang yang berbati belik, orang berlaba besar. Rabih artinya orang berlaba, orang bahagia, orang selamat. Barang siapa yang hari ini, bulan ini, tahun ini sama dengan hari kemarin, misla amsihi, sama dengan hari kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, tidak ada peningkatan. Baru orang jalan di tempat, bahwa maghbunun, itu orang rugi, orang tidak beruntung. Kalau jualan tidak dapat untung, dapat napi tanggi laba, rugi dia. Bahasa Inggrisnya pocol. Wa man kana yaumu syarra min amsi. Siapa hari ini, bulan ini, tahun ini lebih jelek, lebih kendor, lebih malas ibadahnya, bahwa mal'unun, tanda kita dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, na'udzubillah. Dan sampai menjadi manusia-manusia yang terkutuk, manusia yang terlaknat. Tandanya, buktinya, semakin malas ibadah, makin dekat mati, makin dekat kubur, semakin malas ibadahnya. Ya Allah, kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk hidayah. Makin dekat kematian, makin Allah berikan kita kemudahan ibadah kepadanya, sebagai tanda Allah cinta kepada kita. Amin. Allahumma amin. Siapa lagi bersama Nabi dalam syurga? Yaitu orang cinta pada Nabi. Man habbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati faqad habbani. Siapa hidupkan sunnahku berarti dia cinta padaku. Man habbani kana ma'i fil jannah. Siapa cinta padaku, bareng aku nanti dalam syurga, bersamaku dalam syurga. Karena itu mari kita cintai Nabi. Apa tanda kita cinta pada Nabi? Sekurangnya ada 4. Pertama, selalu nyebut Nabi, yaitu selawat. Banyak baca selawat pada Nabi. Man habba syai'an kasura dzikrihi. Siapa cinta pada seorang, pasti sering disebut, diingat, diucap. Yang kedua, menteladani Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh teladan paling baik. Maka kita banyak mencontoh kehidupan Nabi. Kehidupan berumah tangga, kehidupan pribadi, kehidupan sebagai suami, kehidupan sebagai pemimpin, semua kehidupan Nabi untuk kita contoh. Ibadahnya Nabi. Kemudian yang ketiga, kita taati. Innal muhibba liman yuhibbuhu muti. Punya orang cinta, tandanya cinta, taat pada siapa yang dicintainya. Cinta pada Allah, taat pada Allah. Cinta pada Rasul, taat pada Rasul. Cinta pada ulama, taat pada ulama. Cinta pada orang tua, taat pada orang tua. Cinta pada suami, taat pada suami. Cinta pada guru, taat pada guru. Cinta pada masyayikh, taat pada para masyayikhnya. Itu tanda orang cinta. Maka mari kita cintai Nabi lebih daripada itu taat kepada beliau. Innal muhibba liman yuhibbuhu muti. Orang cinta pasti taat pada siapa yang dicintainya. Yang keempat, tanda kita cinta pada Nabi, yaitu kita pelihara warisan Nabi. Apa warisan Nabi? Ada 3. Al-Quranul Karim. Yang kedua, sunnahnya. 3, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah warisan para nabi-nabi, rasul. Jadi ulama-ulama ini warisan kanjeng Nabi SAW.
Al-Quran dibaca, dipelajari, diamalkan. Hadis dibaca, dipelajari, diamalkan. Bahkan disebarkan. Kemudian alim ulama, kita apakan alim ulama? Pertama, dengarkan nasihatnya, fatwanya. Yang kedua, kita bela perjuangnya. Yang ketiga, kita doakan alim ulama kita. Itu sekurangnya tanda kita cinta pada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta padaku, bersamaku dalam syurga, sabdanya. Moga, amin. Allahumma amin. Apa yang paling besar nikmat Allah dalam syurga? Yang pertama, bersama Rasulullah dalam syurga. Bertetangga dengan Nabi dalam syurga. Lebih dari itu adalah dapat memandang zat Allah. Inilah puncak nikmat dalam syurga. Dapat memandang zat Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang dulu banyak berbuat kebaikan, banyak berbuat jasa, banyak beramal saleh, mereka akan dapat al-husna, yaitu syurga. Wa ziyadah, ada bonusnya. An-nazuru ila zatillah, dapat memandang zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah puncak nikmat yang paling tinggi dalam syurga. Tidak semua orang masuk syurga dapat memandang zat Allah. Siapa yang diizinkan Allah, itu yang dapat memandang zat Allah. Mudah-mudahan saya dan para pendengar, para pemirsa dapat memandang zat Allah besok dalam syurga. Amin, 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 ya rabbal alamin. Yang sama Nabi dalam syurga adalah yang kena dengan hadis Nabi. Waqir kabiral muslim, warham saghirahum, ana wanta fil jannah kata. Hormati orang tua-tua, sayangi anak-anak muda atau anak-anak, kau bersamaku nanti dalam syurga. Kayak begini. Nempel, lengket, kayak perangku sama Nabi dalam syurga. Hormati orang tua-tua, sayangi yang muda-muda, anak-anak disayangi, anak yatim disayangi, bersama aku kalian nanti dalam syurga. Nabi bersabda, min ijlalillah ta'ala salasah. Tanda orang itu muliakan Allah ada tiga. Pertama, ikrami dzis syaibah bil Islam. Menghormati, memuliakan orang-orang sudah beruban rambutnya di dalam agama Islam, dalam taat pada Allah. Yang kedua, ikrami hamilil Quran al-muttaqi. Menghormati orang-orang ahli Quran yang takwa kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, ikramu dzis sultanil muqsit. Menghormati orang-orang yang yaitu jadi pejabat yang adil, jadi pejabat yang adil, arif bijaksana pada semua rakyatnya. Memuliakan mereka bertiga ini tanda kita bakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, mudah-mudahan. Amin. Jadi orang bersama dapat memandang zat Allah besok adalah orang banyak berbuat jasa. Yang punya ilmu, berjasa dengan ilmu. Tahrijim, tahrijat. Kemudian yang kedua, orang punya harta. Ketiga, orang punya tenaga. Yang keempat, saya kira orang punya doa. Berjasa kepada sama dengan berdoa. Siapa berdoa untuk umat Islam seluruhnya, okay? Yang sudah meninggal maupun masih hidup, dia dapat pahala sebanyak umat Islam yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Umpama kalau jumlah umat Islam sudah meninggal sampai yang masih hidup sekarang, yaitu sebanyak 10 miliar dari sejak zaman Nabi sampai sekarang, okay? Maka kita dapat pahala sebanyak 10 miliar kalau kita berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal umwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhi'al hajat. Sebanyak umat Islam yang ada dari sejak zaman Nabi sampai sekarang, itulah pahala kita peroleh. Nah, itu jangan malas doakan umat Islam semuanya. Amin. Allahumma amin. Yang sama Nabi dalam surga itu orang-orang yang kena dengan hadis Nabi mengatakan, man qalla maluhu kasurat iyaduhu fasunat salatu walam yaktabil muslim ana wa kahataini fil jannah. Siapa-siapa yang hidupnya miskin, sedikit hartanya, miskin, mudah-mudahan murah rezeki kita yang halal, nggih. Saya lihat dagang-dagang tadi di jalan, pinggir jalan, ya Allah, berdingin-dingin sampai larut malam jualan demi untuk istrinya, untuk anaknya, demi keluarganya. Mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya. Kasihan, okay? Keadaan sekarang ini sulit ekonomi. Siapa yang sulit ekonominya, banyak tanggungannya, ada istri, ada anak, ada ibu, ada bapa, ada sematon, saudara.
Kemudian hasunat salatuhu, solatnya bagus. Solatnya bagus, sempurna. Mana solat sempurna? Ikhlas solatnya. Kemudian 2, khusyuk hatinya. 3, yaitu berjamaah. Kemudian awal waktu, kemudian di masjid, musalla dia kerjakan solat padu. Itu namanya solat sempurna. Dan dia nampakkan hasil pada solat itu dalam kehidupan sehari-hari. Solatnya berbuah, tidak kosong daripada buah solat. Walam yaktabil muslim, dia tidak suka mengumpat, menggunjing fitnah sama umat Islam. Dia bersamaku nanti dalam syurga. Ya bersamaku dalam syurga. Banyak kita kena, okay? Ibu Sumi, ada kita kena. Pak Hanafi, ada kita kena. Dikit harta, miskin. Banyak tanggungan. Solatnya sempurna. Okay? Dan tidak suka mengumpat, menggunjing, ngomongin orang. Okay? Fitnah orang. Bersama Rasul dalam syurga. Sanggup? Kalau sanggup, insya Allah jadi kenyataan. Okay? Yang bersama Nabi dalam syurga yaitu orang-orang jadi janda. Orang yang jadi janda. Ada janda di tempatnya Pak Hanafi banyak, di Selong banyak, Pancor banyak. Janda tinggal mati suaminya. Okay? Masya Allah. Nabi mengatakan, yaitu siapa-siapa yang punya, siapa-siapa meninggal dunia suaminya dan punya anak yatim, dia bertahan tidak kahwin lagi, berarti janda ya. Maka ia bersamaku dalam syurga. Warahimal musab wal miskin wal armalah wabnas sabil. Tanda solat aku terima, kasihan pada orang kena musibah, kasihan pada orang miskin, nak yatim, kasihan pada janda-janda, okay? Dan kasihan kepada orang-orang musafir. Okay? Itu tanda solat yang aku terima, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam hadis kursi. Firman Allah dalam hadis kursi. Itu tanda solat terima Allah. Kasihan pada orang kena musibah, kasihan pada orang miskin, kasihan pada janda-janda, jompo. Bukan janda muda, naksir namanya kalau itu. Yang keempat, yaitu kasihan pada orang musafir, kehabisan bekal. Tolab talibat yang mondok, habis bekalnya dibantu oleh Pak Wali Pondok atau tangga. Itu dia tanda solat diterima Allah. Amin. Allahumma amin. Jadi janda-janda tinggal mati suami, punya anak yatim, dipelihara, dijaganya bersama Nabi dalam syurga. Masih ada sama Nabi dalam syurga, yaitu orang yang rajin sholat sunat. Seorang sahabat minta pada Nabi, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku mohon ya Rasulullah, ngiring pelinggih dari dunia sampai dalam syurga bersama engkau ya Rasulullah. Au ghairu dzalik, ada yang kau minta yang lain dari itu. Kalau kamu minta harta, aku berikan modal, usaha. Kalau kamu minta jadi pejabat, mungkin diangkat jadi kadus. Kalau minta kawin, carikan cewek. Apa? Wadzaka, hanya itu Rasulullah yang saya inginkan. Ingin bersama engkau dari dunia sampai dalam syurga. Masya Allah. Luar biasa permintaannya. Maksimal sudah sama Nabi dalam syurga. Kalau itu yang kau inginkan, bersamaku dalam syurga. Fa'inni ala nafsika katsati sujud. Tolonglah diriku terhadap dirimu. Kau banyak-banyak solat sunat. Kau banyak-banyak solat sunat. Solat rawatib. Solat tahajud. Solat witir. Solat duha. Solat hajat. Solat taubat. Solat tasbih. Dan solat-solat sunat lainnya. Perbanyak solat sunat. Kau bersamaku nanti dalam syurga. Kau bersama Nabi dalam syurga. Pak Hanafi. Ayo rajin solat sunat. InsyaAllah bersamanya. Gimana kaum muslimin muslimat yang ada di Masbagi. Malam Senin yang lalu pengajian kita. Kemudian pada hari Jumat kemarin kita pengajian di PWRI, Persatuan Weredatama Kabupaten Lombok Timur. Alhamdulillah istiqomah pengajiannya. Sama dengan Mas Bagi istiqomah pengajiannya. Tiada henti walaupun corona ada. Tentu dengan jaga protokol kesehatan. Bukan ngampahang. Jaga jarak. Pakai masker, cuci tangan. Bagi yang harus vaksin, segera vaksin. Itu dia. Mudah-mudahan terhindar pada corona. Daerah kita mudah-mudahan segera menjadi level 1. Sekarang level 2, Lombok Timur. Mudah-mudahan turun jadi level 1.
Sehingga ada kemudahan bagi anak kita belajar, kemudian ibu-ibu pergi ke pasar, kemudian pegawai pergi ke kantor, dan seterusnya, dan seterusnya. Siapa bersama Nabi dalam syurga berikutnya? Nabi menyebutkan, yaitu siapa-siapa yang diberikan Allah rezeki oleh Allah Ta'ala. Jadi pegawai, jadi saudagar, terus jadi apa, dan sebagainya. Rezeki halal. Dan dia suka memberi pada orang tuanya, suka memberi pada ibu bapaknya, mungkin sudah tua. Demi Allah, orang itu bersamaku dalam syurga. Orang itu bersamaku nanti dalam syurga, sabda Nabi. Siapa yang peduli pada orang tuanya, suka tanja orang tuanya, suka memberi pada orang tuanya, suka membantu orang tuanya, ekonominya, sama Nabi dalam syurga. Amin. Allahumma amin. Diam sama Nabi dalam syurga. Orang-orang suka solat jamaah. Setelah solat jamaah mendengarkan pengajian. Man dawama alal jamaah. Man sallal jamaah wa jalasa fi halaqatil ilmi. Siapa yang solat jamaah, setelah itu dia duduk di majlis ilmu, dengarkan pengajian dari para alim ulama, daripada tuan guru, para asatis. Nanti dia akan berikan kemuliaan oleh Allah. Dibuatkan rumah dalam surga. Yang besar rumah itu 40 pintunya. Dari permata-permata hijau. Dan yusaru mal anbiya wal mursalin. Dikumpulkan bersama Nabi dan Rasul-Rasul dalam surga. Wasyuhada wassalihin, sama orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Itu temannya nanti kumpul dalam surga. Itulah dia janji Nabi pada orang-orang yang akan bersama Nabi nanti dalam surga. Moga-moga kita termasuk di antara mereka seperti para pendengar, para pemirsa. Amin. Allahumma amin.